Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang konsep dasar ekologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Asisten Profesor Erda Muhartati SSI MSI yang beranggotakan saya sendiri, Syarifah Rajanasari dengan NIM 190384205018. Ada rekan saya Mega Fitriana dengan NIM 190384205024, dan ada juga Siti Hanisa dengan NIM 190384205053. Nah, langsung saja pada materi yang pertama mengenai pengertian ekologi tumbuhan, di mana ekologi tumbuhan mengandung dua pengertian, yaitu ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos atau sama dengan rumah, sedangkan logos sama dengan ilmu. Nah, tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga, Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum ekologi tumbuhan diartikan sebagai kajian tentang hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Nah, di mana ekologi tumbuhan itu sebagai salah satu cabang ilmu ekologi dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan itu untuk hidup memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya. Kemudian bagaimana peranan energi dan nutrisi untuk proses metabolisme tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui rangkaian rantai dan jaringan-jaringan makanan dan proses dekomposisi oleh mikrobiota. Nah, dapat disimpulkan bahwa ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies atau satu komunitas tumbuhan di suatu daerah tertentu. Nah, dan terdapat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ekologi tersebut terdiri atas tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Selanjutnya yang kedua, konsep dasar ekologi tumbuhan, di mana pengetahuan yang menjadi konsep dasar ekologi tumbuhan itu sendiri adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi atau melakukan respon terhadap berbagai pengaruh faktor. Ada faktor fisik atau abiotik seperti perubahan suhu udara, intensitas cahaya, kelembapan udara, atau curah hujan. Kemudian ada juga faktor biotik, di mana seperti naungan oleh tumbuhan lain yang terdapat di sekitarnya. Kemudian reaksi atau respon tumbuhan terhadap faktor-faktor tersebut itu akan tercermin dalam berbagai cara, misalnya dalam bentuk reaksinya terhadap pengaruh lingkungan, yaitu pada sifat-sifat adaptasi dan toleransi, pola sebaran, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis, anatomi dan morfologi bentuk akar, kemudian batang atau daun, pola tumbuh, aktivitas fisiologi, dan reproduksi lainnya. Nah, dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi menjadi dasar penelaah tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya itu adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaah ekologi, itu ada individu atau jenis atau spesies, populasi, dan komunitas tumbuhan. Nah, secara genetis, individu tumbuhan satu merupakan suatu wujud makhluk hidup yang seragam bersama-sama dengan lingkungannya, atau individu-individu tumbuhan tersebut membentuk suatu ekologi.
di mana dalam suatu ekosistem, individu, populasi, dan komunitas tumbuhan cenderung tidak pernah sepenuhnya dalam keadaan mantap atau bagus, tetapi terdapat dalam keadaan keseimbangan yang mudah goyah atau mudah berubah. Nah, melalui berbagai kaidah ekologi yang berlangsung secara terus-menerus, yang maka berbagai proses seperti proses interaksi, toleransi, adaptasi, fisiologi, asosiasi, dan suksesi akan terbentuk keseimbangan dinamis atau hemostatis untuk skala waktu tertentu. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Siti Hanisa akan melanjutkan mengenai pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan ekologi tumbuhan. Jadi, ekologi itu berkembang melalui dua jalur hewan dan jalur tumbuhan. Pada tahun 1305, Petrus de Crestius sudah menulis sesuatu karangan mengenai adanya sifat persaingan hidup dalam tumbuhan. Lalu pada tahun 1685, King merupakan orang pertama yang menguraikan tentang konsep suksesi dalam komunitas tumbuhan. Lalu pada tahun 1891, Warming mulai menguraikan tentang proses suksesi tumbuhan yang terjadi di bukit pasir sepanjang pantai Denmark. Dan seiring berjalannya waktu, sesuai perkembangan, terdapat 3 pakar ekologi tumbuhan. Yang pertama itu Clemens. Clemens menulis buku teks ekologi tentang metode pengukuran dan pemasangan kuadrat dalam kajian ekologi lapangan. Lalu yang kedua ada Cowles. Cowles mengadakan kajian dan menulis tentang suksesi tumbuhan di bukit sepanjang pesisir Danau Michigan. Dan yang ketiga itu ada Tansley. Tansley menyumbangkan karya ilmiah klasiknya, yaitu buku berjudul The British Isles and Their Vegetation. Baik, dilanjutkan dengan pembahasan yang keempat, yaitu batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan. Jadi, grup bidang kajian ekologi yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, dan mikroba ini ada 2. Yang pertama itu sinekologi atau ekologi komunitas, yaitu mempelajari tentang komunitas makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu ada autoekologi, yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau populasi saja yang berinteraksi sesama jenis dan lingkungannya, terutama dalam sejarah hubungan kehidupannya, atau fenokologi, dan dinamakan ekologi populasi. Nah, di situ ada gambar kedudukan autoekologi dan sinekologi dalam ekologi tumbuhan. Teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi yang untuk kiri paling atas itu ada geografi tumbuhan, sebelahnya ada sejarah alam. Terus di bawahnya ada ekologi tumbuhan, sinekologi, dan autoekologi. Untuk bagian kiri, di bagian sinekologi itu ada paleokologi atau sosiologi tumbuhan di masa lampau. Lalu di bawahnya ada sosiologi tumbuhan yang mengklasifikasikan komunitas. Nah, di bawahnya lagi itu ada dinamika komunitas dan ekologi sistem. Dan beralih ke yang sebelah kanan, di bagian ekologi itu ada 2. Ekologi populasi yang mengukur ukuran populasi, perilaku, berkembang biak, dan spesialisasinya. Terus yang di bawahnya itu ada ekologi fisiologi, seputar batas toleransi, fenologi, adaptasi lingkungan. Terus di bagian tengahnya itu ada ekologi evolusioner, tentang stabilitas komunitas, keanekaan spesies, dan pola alokasi demografi. Nah, apa aja sih hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lainnya? Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Ada fisika, kimia, matematika, dan statistika. Yang pertama itu di ilmu fisika. Ilmu fisika ini faktor-faktor fisik seperti struktur, kepadatan tanah, sinar matahari, perubahan suhu, daya serap air, curah hujan, kelembapan udara, dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan ekologi tumbuhan. Dan yang kedua itu ilmu kimia. Yang berkaitannya yaitu proses kimia yang berlangsung baik di dalam maupun di luar tubuh tumbuhan, membutuhkan kajian secara kimia. Dan yang ketiga itu matematika dan statistik.
Baiklah, selanjutnya pada bagian matematika dan statistika. Dapat diperkirakan apabila di suatu parameter lingkungan, contohnya kadar dan juga jenis pupuk tumbuhan, itu bisa diubah-ubah dan diatur seberapa jumlahnya. Dan juga dilihat bagaimana produktivitas pupuk tersebut kepada tumbuhan itu sendiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan dengan teman saya yang selanjutnya. Baik, di sini Moga akan melanjutkan kembali mengenai hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, di sini hubungannya terhadap ilmu-ilmu selain ekologi. Nah, yang pertama itu adalah taksonomi, di mana mereka berhubungan karena diperlukan untuk mengetahui nama dan mengenal jenis-jenis tumbuhan yang akan diteliti. Kemudian dalam ilmu struktur tumbuhan, antara ekologi dan struktur tumbuhan ini juga sangat berkaitan karena berbagai aspek lingkungan fisik berpengaruh terhadap sifat adaptasi dan juga toleransi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk fisiologi tumbuhan dan biokimia digunakan untuk mempelajari berbagai metabolisme dan proses kehidupan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Lanjut untuk fitogenetika atau sering dikatakan sebagai genetika tumbuh-tumbuhan, di mana mereka berhubungan karena saling sama-sama mengkaji mengenai bagaimana suatu jenis tumbuh-tumbuhan yang penyebarannya sangat luas, namun ia sering memperlihatkan perbedaan menurut letak geografi dan juga kondisi dari lingkungannya. Selanjutnya, untuk biogeografi atau dikatakan juga sebagai fitogeografi. Hal ini karena ia mengkaji tumbuh-tumbuhan secara khusus. Nah, kajiannya itu berupa mempelajari dan juga membahas penyebaran tumbuhan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Kemudian lanjut untuk ilmu tanah, geologi, dan juga geomorfologi. Di mana dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan jenis-jenis tanah, sifat-sifat fisik, dan keadaan atau kemiringan lahan atau tanah yang seringkali mempengaruhi dari persebaran tumbuhan, sehingga dapat berpengaruh pula terhadap terbentuknya tiap vegetasi dan jenis-jenis tumbuhannya. Lanjut untuk geologi dan geomorfologi, di mana struktur geologi dan geomorfologi pada lapisan bumi ini digunakan sebagai habitat untuk tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh dan juga sangat berpengaruh dan juga sangat mempengaruhi sifat tanah, hidup tumbuh-tumbuhan dan juga penyebarannya. Lanjut dalam ilmu klimatologi, ekologi tumbuh-tumbuhan ini juga berkaitan karena dapat mempelajari mengenai berbagai aspek penyebaran dan juga berbagai proses kehidupan dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya mengenai kapan tumbuhan tertentu dapat mulai berbunga atau juga berbuah. Baik, selanjutnya ialah mengenai pemanfaatan dan juga penerapan dari ekologi tumbuhan. Nah, pemanfaatan yang pertama dapat digunakan dalam pengelolaan dan upaya konservasi hutan lindung yang bertujuan untuk melestarikan seluruh komunitas biota yang dilindungi ataupun yang hampir punah. Kemudian selanjutnya, ekologi tumbuhan ini juga dapat bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya dalam mengatur keseimbangan sistem dari ekologi ataupun ekosistem, dan juga dapat bermanfaat untuk melakukan konservasi terhadap tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ialah dapat digunakan untuk mengontrol erosi yang terjadi pada tanah dan juga rehabilitasi, restorasi, dan konservasi dari suatu ekosistem. Nah, selanjutnya, adapun penerapannya menurut Orion pada tahun 1977, di mana bidang kajian ekologi ini
atau ekologi tumbuhan dan ilmu pengetahuan lainnya ternyata dapat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan juga lingkungan hidupnya. Jadi penerapannya itu tidak hanya sebatas pada bidang tumbuh-tumbuhan, namun juga mencakup ruang lingkup lainnya. Nah, selanjutnya contoh penerapannya itu misalnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, yaitu berupa produksi pertanian, kehutanan, ataupun pertambangan. Kemudian bisa juga dalam bidang konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan juga restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lainnya terhadap habitatnya. Kemudian juga dapat digunakan untuk mengetahui sumber daya alam apa saja yang dilindungi ataupun yang hampir punah. Kemudian juga penerapannya juga dapat digunakan untuk analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan pembangunan dan pencemaran lingkungan terhadap dari ekologi si tumbuhan ini sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Moga sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.